Selamat pagi semuanya. Saya percaya bahwa setiap kali kita bertemu, Tuhan sedang buat sesuatu yang baru untuk kita. Satu kebanggaan bagi kita orang percaya adalah mengikuti karya Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Tuhan berkarya terus dan tidak pernah berhenti. Sebagai contoh yang luar biasa adalah setiap kali seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, orang tersebut mengalami perubahan. Ini fenomena yang berjalan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Setiap kali seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Yang tadinya dia penakut, dia berani menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran. Sebagai contoh, dia dipukul, dikasih makan kotoran pun, imannya tidak berubah. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ada satu kisah terjadi 40 tahun yang lalu. Orang ini adalah orang yang disegani dari agama seberang karena dia pintar dan dia hebat seperti itu. Dan dia orang yang anti, benci kekristenan. Di mana-mana kerjanya membakar gereja, membakar Alkitab, dan sebagainya. Itu kerjanya. Dan satu ketika dia membakar Alkitab. Dan pada waktu dia membakar Alkitab, ada satu lembar yang tidak terbakar. Lembaran itu dia ambil. Tadinya berpikir untuk menjadi bungkus rokok, tembakau, supaya di-printing dan dia mau jadikan rokok. Karena kertas Alkitab sangat cocok menurut mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di situ dia dapat dan Tuhan berbicara dengan lembaran kertas tersebut. Dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, tidak main-main. Dia harus lewat penjara 6 tahun. Dia harus hadapi pengadilan. Karena dia orang yang sangat vokal menentang kekristenan. Dia masuk penjara 6 tahun. Diadili dengan cukup ketat. Dan sampai saat ini, iman percayanya tidak berubah. Dia bernama Kemas Abu Bakar Mansur. Atau saat ini dia bernama Pendeta Yusuf Roni. Nah, saudaraku yang kekasih, karya Tuhan ini tetap akan berjalan dalam hidup kita. Sampai Indonesia penuh kemuliaan. Ini tetap berjalan. Saudara, pagi ini saya berbicara tentang freedom. Saya mau berbicara tentang freedom, sebab freedom adalah satu kata yang sangat disenangi oleh orang-orang yang terikat, orang-orang yang dipenjarakan, orang-orang yang terikat beban berat. Kata freedom adalah kata yang penuh dengan sukacita. Kenapa demikian? Karena dia mengalami kemerdekaan. Mengalami kemerdekaan. Saudaraku yang kekasih, kalau zaman dulu kita melihat orang sulit mengucap syukur atau menyembah Tuhan, tapi zaman sekarang di mana-mana orang semua menyembah Tuhan. Karena setiap kita yang tahu Tuhan hadir dalam hidup kita, kita percaya doa dan penyembahan kita ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu menyembah Tuhan. Saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku,
Kata-kata ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia menyatakan bahwa dia mengalami freedom. Dia mengalami kemerdekaan. Nah, saya percaya setiap kita pun sudah mengalami kemerdekaan. Setiap kita mengalami kemerdekaan dengan sukacita. Tuhan Yesus ketemu siapa aja, Tuhan Yesus ketemu siapa aja, dia ketemu dengan seseorang, orang itu mengalami kemerdekaan. Contoh yang paling gampang kita lihat, kalau kita lihat di Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Waktu perempuan Samaria datang ke sumur jam 12 siang dikatakan, dia ketemu dengan Tuhan Yesus di situ. Ada Tuhan Yesus di situ dan Tuhan Yesus mengadakan dialog dengan perempuan Samaria ini. Lalu perempuan Samaria melihat dari suku orang Yahudi, orang Israel tidak boleh berhubungan, berbicara dengan orang Samaria. Tapi itu di sini Tuhan Yesus yang membangun pembicaraan. Dan akhir dari pembicaraannya, perempuan ini tahu bahwa ini bukan manusia biasa, dia Tuhan. Perempuan ini lalu berkata, aku tahu kau Tuhan. Saudaraku yang kekasih, rencana untuk dia ambil air, dia tidak ambil air. Kebutuhannya tidak menjadi utama. Dia tinggalkan tempayangnya. Dia lari ke kampung-kampung dan bercerita bahwa dia bertemu Tuhan. Ada Tuhan di situ. Nah, ini freedom yang dialami orang yang benar-benar bertemu dengan Tuhan. Saya yakin sekali bahwa kita semua orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, secara pribadi kita bertemu dengan Tuhan, dan kita mau membangun hubungan yang luar biasa bersama Tuhan. Di sini saya catat, mengapa manusia perlu dimerdekakan? Jawabannya adalah sebab manusia belum menerima Yesus Kristus, manusia itu berada di dalam penjajahan dosa. Jadi waktu manusia itu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia ada dalam penjajahan dosa. Coba saudara tahu kalau orang dijajah. Orang kalau dijajah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena dia dijajah dalam penjajahan dosa. Nah, kenapa dikatakan dari tadi orang ini perlu freedom, perlu dimerdekakan. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekeliling kita perlu dimerdekakan. Nah, saudaraku, saya mengucap syukur untuk pagi ini. Saya percaya sekali bahwa kalau kita ada dan karya Tuhan yang besar tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Saya catat di sini pada tahun 1807. Di sini saya menggambarkan ada seorang yang bernama William Wilberforce. Dia lahir tahun 1798 dan dia meninggal tahun 1879. William satu ketika berjalan di pasar. Dia ke pasar budak. Hendak membeli seorang budak. Dia berjalan di pasar, lalu penjual budak itu datang menghampiri dia. Dan menyodorkan budak-budak yang terbaik punya mereka. Disodorkan budak satu demi satu demi satu. William melihat semua budak itu. Lalu mereka katakan budak ini dia baik, dia pintar, dia ini banyak macam promosi mereka katakan budaknya. Lalu William berkata, saya mau cari budak yang paling jelek. Karakternya paling tidak baik. Dia yang saya mau. Semua penjual budak heran. Kenapa? Semua orang yang datang mencari budak, cari budak yang baik, yang pintar, yang manis, yang dengar-dengaran. Tapi William tidak. William mencari budak yang jelek, yang kasar, yang kalau ngomong orang lain nggak suka,
Dan William cari orang seperti itu. Lalu ada orang datang menyodorkan seorang budak yang kasar, yang mulutnya kasar, dan suka menudahi orang. Dari dulu orang kalau mau beli budak ini semua mundur. Kenapa? Karena tidak suka kasar. Waktu William melihat budak tersebut, lalu William berkata, ini orang yang saya mau. Semua orang ada sekeliling itu heran. William memilih budak yang terjelek, terbodoh, tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku, William bawa pulang budaknya ke rumahnya. Setiba di rumahnya, budak itu mengatakan, saya akan hancur-hancurkan rumahmu. Saya akan membuat kau capek. Saya akan membuat kau kecewa. Saya akan membuat kau tidak enak. Pokoknya kata-kata yang tidak menyenangkan. Budak itu menyampaikan. Apa kata William? William mengeluarkan sepucuk surat. Lalu menyerahkan kepada orang itu. Budak itu berkata, apa ini? William berkata, surat ini. Surat kamu merdeka dari perbudakan. Kamu sekarang sudah tidak jadi budak lagi. Betul? Kata orang budak itu, iya. Wah, budak itu senang sekali. Saya sudah tidak jadi budak. Saya sudah tidak jadi budak. Saya sudah tidak jadi budak. Wah, dia berteriak. Saya sudah tidak jadi budak. Dia pergi. Lalu dia pergi. Berjalannya waktu. Budak itu diam. Lalu berpikir. Dia tidak tahu apa yang akan dia buat. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa buat apa-apa. Budak itu diam. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri. Sekarang gue mau ngapain? Kemerdekaan, kebebasan sudah diberikan. Tapi saya mau buat apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya kasar itu sekarang sudah tidak berlaku pada waktu saya merdeka. Yang saya berani ludahin orang, sekarang saya merdeka, saya tidak boleh ludahin orang. Sekarang saya mau ngapain? Saya tidak punya ilmu, saya tidak punya kepandaian, apa yang harus saya buat? Saya tidak bisa buat apa-apa, pikir budak tersebut. Saudaraku yang kekasih, akhirnya budak itu kembali ke William. Waktu dia kembali ke William, dia katakan, Tuhan yang menghargai saya. Saya nggak ada nilainya. Saya tidak berharga. Saya sampah. Tetapi Tuhan yang menebus saya. Lalu saya hidup di dalam kemerdekaan saya yang sia-sia. Sekarang saya kembali kepada Tuhan. Dan saya mau katakan pada Tuhan, pakai saya seumur hidupku. Saudaraku yang saya kasihi. Kisah budak ini adalah kisah saya dan saudara. Kita kurang ngerti. Kita sudah diselamatkan because kita tidak bisa buat apa-apa. Karena kita pikir keselamatan milik kita sendiri. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hidup di dalam kemerdekaan, kita hidup di dalam sukacita, kita hidup di dalam pesta pora, di dalam kita sudah diselamatkan, tetapi kita nggak tahu kita mau buat apa. Kita nggak tahu kita mau buat apa, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kisah ini, saya mengambil kisah ini adalah contoh kehidupan saya dan saudara. Seberapa lama saudara sudah mengikuti Yesus? Berapa lama saudara jadi pengikut Kristus? Dan pertanyaannya, sudah berapa orang yang saudara bawa kepada Tuhan Yesus? Apakah keselamatan milik saudara pribadi? Ini menjadi perenungan kita di pagi yang indah ini. Kita kadang-kadang memiliki kemerdekaan seorang diri.
Kita memiliki freedom seorang diri. Dan kita nggak bisa buat apa-apa. Sebab kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan yang kita harus bagikan kepada orang lain. Melalui saya sudah dimerdekakan, orang lain pun dimerdekakan. Saudaraku, kisah ini adalah kisah yang sangat indah untuk kita renungkan. Hidup kita adalah hidup yang singkat, sangat singkat, dan sangat terbatas. Saya minta slide selanjutnya dinaikkan. Ya, ya. Beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari William Wilber adalah satu, kemerdekaan dari perhambaan dosa. Waktu ditebus dari budak perbudakan, dia mengalami perbedaan, kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu bukan dimiliki secara pribadi atau dinikmati secara pribadi. Bukan. Tetapi kemerdekaan yang kita miliki adalah wajar atau haruslah kita menceritakan kepada orang lain bahwa begini loh saya dimerdekakan. Karena kamu belum dimerdekakan. Penting sekali melalui hidup kita orang lain dimerdekakan. Saudaraku, berhenti dari menyenangkan diri sendiri. Pikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Contoh, budak ini. Dalam kemerdekaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kemerdekaannya dia tidak bisa lakukan apa-apa. Kita diberikan kemerdekaan bukan berarti kita keluar dari jangkauan Tuhan. Kita diberikan kemerdekaan untuk kita melekat tetap kepada Tuhan. Dan kemerdekaan itu akan nyata di dalam hidup kita. Saya percaya sekali bahwa kita hidup. Sekeliling kita perlu melihat kehidupan yang benar itu. Dan kalau kita memiliki kehidupan yang luar biasa, mari melalui hidup kita, orang lain diberkati Tuhan. Melalui hidup kita, orang lain mengenal Tuhan. Melalui hidup kita, orang lain bertemu muka dengan Tuhan. Nah, poin kedua. Nah, hidup mempunyai tujuan. Kalau saya katakan hidup mempunyai tujuan, artinya banyak orang yang sudah memiliki kemerdekaan, tetapi nggak ngerti tujuan hidupnya. Nggak ngerti. Hidup kemerdekaan kita tiap minggu ke gereja, kemerdekaan kita kasih kolekte, kemerdekaan kita kasih perpuluhan yang benar, itu nggak salah. Tetapi yang paling penting kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita ini. Ya tadi perempuan Samaria itu. Setelah dia bertobat, bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bukan saja berdiam diri, satu kampung dengar nama Yesus karena dia. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita nama Tuhan ditinggikan. Tujuan hidup kita, keluarga kita memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita, seisi keluarga kita memuliakan Tuhan. Saya menyadari tahun 80, 82, saya mulai aktif. 84, saya mulai serius ikut Tuhan. Dan saya nggak mau diem. Saya mau keluarga saya semua ikut Tuhan. Dan satu persatu diubahkan oleh Tuhan. Melalui Cornelius Watimena, keluargaku memuliakan Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama.
Bagus kita berjemaat, bagus setiap minggu kita ada di gereja, bagus kita aktif di cell group, bagus kita aktif morning chapel, tetapi lebih dari itu, pastikan melalui hidup kita, orang lain mendengar nama Yesus. Orang lain bertanya, orang lain mau bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, apa yang kita buat? Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita ini bodoh, kita ini nggak pintar. Tapi ada Yesus yang membuat keterbatasan kita menjadi hebat, menjadi luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang. Dan yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Jadi budak itu datang kembali kepada William, lalu dia katakan, Tuhan, Engkaulah yang menebus saya. Saya orang yang tidak ada artinya. Saya orang yang tidak ada tujuan hidup saya. Engkau menebus saya. Dan nilai kehidupanku jadi luar biasa. Ibu, bapak, saudaraku yang kekasih. Kita yang sebenarnya terbatas. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita jadi tidak terbatas. Jangan takut hadapi kehidupan ini. Percaya dengan kesungguhan hatimu. Jadikan engkau seorang yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai contoh, budak itu datang ke William, lalu dia berkata, Tuhan, biarkanlah saya mau bekerja bersama dengan Tuhan. Biarlah saya menjadi budakmu seumur hidup. Saya merenungkan kata-kata ini, dan saya katakan, ya, saya ini hamba Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Kapan? Sampai kapan? Seumur hidupku. Saya menjadi hamba Tuhan. Artinya, karakter saya, pikiran saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Tidak negatif lagi terhadap orang lain, positif terhadap orang lain. Orang yang baik atau orang yang tidak baik, saya tetap positif pada mereka. Karena semua terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan indah dan luar biasa. Pastikan saudara ada di dalam jalurnya Tuhan. Pastikan saudara ada di dalam kesungguhan hati mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita ini nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa, kita nggak bisa. Kita ngomong pun kita belepotan kok. Kalau kita nggak bisa, yang bisa membuat kita ngomong lancar Tuhan. Jadi waktu kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, kita yang biasa-biasa dibuat Tuhan jadi luar biasa. Ingat, pertama, merdeka dari perhambaan dosa, sudah dimerdekakan. Dua, kita hidup mempunyai tujuan. Kita punya tujuan hidup. Yang ketiga, kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Dalam hidupku, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagungkan melalui hidupku. Mari. Kalau kita baca tentang budak ini, kita renungkan diri kita. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Apakah kita berputar di situ-situ saja? Dari kemarin sampai sekarang, sampai tahun depan, bulan depan, masalah kita itu saja. Nggak selesai masalah itu saja. Satu jawabannya, saudara hidup untuk dirimu sendiri. Jadi masalahnya juga itu saja kembali. Tapi kalau saudara hidup untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan dibuat Tuhan. Hidup semakin hari semakin indah. Hidup ini semakin hari semakin dahsyat. Bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita bisa ada
oleh anugerah Tuhan. Dan kita temuin, kita bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab cinta kepada Tuhan Yesus adalah cinta yang tidak bisa berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cintanya tidak pernah bisa berubah. Freedom. Pastikan engkau mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum saya doa, saya mau ingatkan saudara, besok kita akan ikut Morning Chapel dengan tema komunitas yang saling membangun bersama Pastor Tony Suwardi. Pastikan kita hadir semuanya. Sebab kita mau diberkati Tuhan, kita mau hidup kita memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Aku mengucap syukur untuk penyertaan. Aku tidak mau hidup seorang diri. Aku tidak mau memiliki kemerdekaan itu seorang diri. Aku tidak mau. Aku mau kemerdekaan yang aku miliki. Orang lain pun menikmatinya. Orang lain merasakan kemerdekaan itu. Aku datang kepadamu Tuhan. Ini aku. Pakai aku. Utus aku. Jadikan aku berkat. Jadikan hidupku berkat. Sisa hidupku ini jadikan aku berkat. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, aku dapat melakukannya dengan sukacita. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah berubah terjadi di dalam hidup. Berkati setiap kami, apapun masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan, Engkau menjadi penolong yang sejati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Taat dan setia menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kasih Tuhan yang luar biasa itu akan diberikan kepadamu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.